Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Itus Juara. Oke para juara, bertemu lagi bersama saya di acara Podcast Itus. Pada podcast kita kali ini, saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan tokoh yang sangat menginspirasi, dan pengalaman beliau di berbagai bidang juga sudah banyak, tidak hanya di bidang pendidikan, namun bidang ekonomi, sosial, dan politik. Beliau juga merupakan salah satu putra dari pemilik Yayasan Umar Syarifuddin dan sekarang menjabat sebagai Ketua Yayasan Umar Syarifuddin. Selamat malam Bapak Haji Dudi Pamuji. Selamat malam Bu Elin. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak belum tahu ya Pak panggilan saya di podcast ini apa? Apa itu? Ini kan Bapak sendiri yang pada saat awal saya masuk ke Itus, Bapak sendiri yang ngasih panggilan ini. Betul, Jeng Elin. Iya betul sekali, masih ingat ya Pak ya? Masih inget dong, saya kasih nama kok. Iya. Pak tahu nggak sih Pak, dari awal saya ketemu Bapak hari ini, saya tuh galvok banget sama penampilan Bapak. Oh ya? Iya, kayak muda gitu, terus bercahaya gitu. Sebenarnya Bapak umurnya berapa sih Pak? Umur saya masih 25 sebetulnya. Yakin? Yakin? Nggak kebalik? Ya itulah di Tajong. Soalnya setiap penampilan Bapak gitu kelihatannya masih muda, terus memberikan aura yang positif terhadap lingkungan, apalagi terhadap saya. Amin. Pak, akhirnya ya Pak ya saya bisa podcast sama Bapak. Sempat beberapa kali tertunda. Ya. Pada malam hari ini akhirnya bisa podcast. Tidak mudah untuk bisa menyesuaikan dengan jadwal Bapak yang begitu padat. Ini saya udah simpen pertanyaan dari kemarin-kemarin nih Pak, soal tagline SMP SMA Itus. Setiap sekolah kan pasti punya visi dan misi ya Pak, tapi tidak setiap sekolah mempunyai slogan atau tagline. Dan itu sendiri punya tagline SMP SMA itu sekolahnya para juara. Itu kan gagasan dari Bapak ya Pak, betul ya Pak? Nah, ide itu keluar begitu saja atau apa sih yang melatar belakangi adanya slogan tersebut? Ya, mungkin ketika saya pertama kali masuk untuk ke sekolah itu sini tahun 2010 ya, saya juga melihat kondisi-kondisi yang ada. Apa sih yang harus saya perbaiki dari awal? Apa sih yang harus saya lakukan untuk awalnya? Terutama karena saya memang basicnya di advertising, otomatis saya akan membuat sebuah tagline dulu. Tujuan kita mau kemana sih? Apa sih yang menjadi sekolah ini bisa lebih dikenal? Dikenal itu bukan hanya sekedar sekolahnya saja, siswanya saja, tapi juga secara keseluruhan. Dan di setiap segala sesuatu kalau kita sudah mempunyai tagline, itu akan lebih enak diingat, mudah diingat, dan juga menjadi salah satu targetnya nanti ke depan. Nah makanya kenapa kebetulan saya juga mendapatkan salah satu idenya juga dari rekan saya dari TS, yaitu Pak Haji Andi Kusuma Brata, yang memberikan sebuah pemahaman tentang tagline ke depan juga. Akhirnya beliau memberikan saran untuk sekolahnya juara. Atas idenya juga Pak Haji Andi, terima kasih Pak Haji Andi yang memberikan masukan ke saya. Jadi sekalinya saya mendapatkan sekolahnya para juara ini, tujuannya adalah memang sekolah ini untuk isinya para juara. Begitu. Dan juga kepada guru-guru juga harus jadi juara. Artinya jadi juara itu sendiri ya, yang istilah pepatah itu untuk berubah yang tidak baik menjadi baik, itu kan proses perjalanan itu kan tidak mudah. Ketika dia berhasil untuk menjadi lebih baik, itulah juara. Oh gitu. Jadi makna dari slogan sekolahnya para juara itu hijrahnya itu atau gimana Pak? Hijrahnya itu, prosesnya itu. Prosesnya itu. Jadi istilahnya kalau mungkin orang pergaulan sekarang ini kan ada pepatahnya nih, bagaimana dari haram jadah ke sejadah gitu kan. Oh gitu. Nah kan Kasarnya tidak kasarnya gitu. seperti itu. Nah tapi kita lihat juga proses untuk menjadi orang baik itu, untuk menjadi baik itu tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh konsistensi, butuh benar-benar tekad yang kuat untuk bisa merubah segala sesuatu itu yang tidak baik menjadi baik. Apapun itu. Butuh kedisiplinan. Butuh kedisiplinan, butuh kekuatan mental, kekuatan tekad, segala sesuatunya.
Sejauh mana sih ketercapaian dari slogan tersebut terhadap ITUS itu sendiri secara keseluruhan? Ya mungkin sekarang sudah bisa kita lihat dan kita rasakan. ITUS ini kan sudah bisa dikatakan sekolahnya para juara yang memang siswa-siswinya orang yang berprestasi. Bukan hanya prestasi dalam akademis saja, tapi juga dalam hal sisi mental, keagamaan, dan lain-lain. Dan itu bisa dibuktikan ketika ITUS mengikuti sebuah kejuaraan atau lomba yang pencapaiannya itu sudah bukan lagi menjadi tingkat daerah, tapi nasional bahkan internasional. Sudah sampai ketercapaian sampai tingkat internasional. Itu ketika Bapak sudah di sini berarti? Ya, ketika saya sudah memegang ITUS, alhamdulillah. Karena target saya memang ITUS harus sudah dikenal bukan hanya untuk di sini saja. Bahkan kita sudah dikenal sebetulnya sampai ke Timur Tengah, sampai ke 16-17 negara itu Timur Tengah sudah dikenal melalui majalah dulu ya. Prestasi yang ada di ITUS ini, baik SMP SMA, dalam perjalanannya kita sudah banyak prestasi yang sungguh luar biasa. Dan siswa-siswanya juga, alumninya juga masuk ke tempat perguruan tinggi yang luar biasa. Secara jumlah mungkin kita sedikit, tapi secara persentase kita selalu terbesar di Kabupaten Kuningan. Secara persentase ke perguruan tinggi? Perguruan tinggi itu persentase kita lebih besar. Yang diterima di perguruan tinggi yang favorit, yang kebanyakan orang biasanya terkenal UI, UGM, Unpad, IPB, dan lain semuanya, itu kita bisa mencapai rata-rata persentasenya di atas sekolah-sekolah yang ada di Kuningan. Secara presentasi. Iya. Pak, tadi kan Bapak sempat bilang kita sudah dikenal di 17 negara. Betul. Gitu. Sudah terbit di majalah internasional. Betul. Itu gimana cara Bapak bisa menerbitkan atau menginformasikan itu ke negara-negara lain? Ya, itu kebetulan salah satu yang punya majalah itu sahabat saya. Gitu. Sahabat saya Pak Umar Lubis ya, yang panggilannya Umay, yang sekarang jadi artis juga, dan dialah yang mengelola majalah itu yang sampai ke tingkat dunia, Timur Tengah terutama, karena kebetulan ibunya juga adalah penerjemah untuk kepresidenan. Gitu. Dia penerjemah untuk khusus daerah Timur Tengah. Ketika Bapak menciptakan slogan SMP SMA itu sekolahnya para juara, ada pertentangan nggak sih Pak? Pada saat kita membuat slogan, karena memang slogannya juga bagus ya, sekolahnya para juara, mungkin hanya saja banyak orang yang bertanya maksudnya apa para juara. Bukan masalah bagus atau tidak, tapi karena memang niatnya bagus, yang namanya juara pasti bagus ya. Nah, bagusnya dalam segi apa ya? Bagusnya karena kita punya target, punya tujuan, baik itu siswanya maupun gurunya, dan juga semua yang ada di lingkungan Yayasan Umas Syarifudin, itu semuanya harus orang-orang yang memang juara. Nah, terutama siswa, juara dalam apa? Ya, secara akademisinya, yang tadinya masuk ke ITUS itu belum bisa ngaji, akhirnya bisa ngaji, yang udah bisa ngaji, bisa hafal, dan pada akhirnya dia bisa hafiz Quran. Minimal juz 30, karena kita mentargetkan di asrama ini, keluar dari asrama itu harus hafal minimal juz 30. Minimal dia menjadi seorang pemimpin di keluarganya, bisa menjadi imam, sholat juga di keluarganya, dan juga menjadi bekal untuk dia setelah lulus dari ITUS. Kalau misalnya untuk guru dan elemen yang lain di lingkungan ITUS, itu yang juara seperti apa? Nah, yang juara untuk para guru itu yang memang dia harus update dengan kondisi yang ada ya. Dia harus meningkatkan kapasitasnya, integritasnya, loyalitasnya, yang ditujukan, dedikasikan kepada tenaga pendidik. Karena SMP SMA ini, guru-guru ini adalah sebagai tenaga pendidik, bukan tenaga pengajar. Karena tenaga pendidik otomatis dia harus menciptakan siswa-siswinya itu menjadi orang-orang yang punya prestasi, orang punya mental-mental yang luar biasa. Itulah dididik oleh guru-guru yang handal. Bagaimana kita mendidik siswa-siswi yang handal kalau guru-gurunya sendiri tidak mengupgrade kemampuannya untuk bisa lebih baik lagi mendidik anak-anaknya. Profesional dalam bidangnya masing-masing, tahu tugas dan hak kewajibannya, tugas tupoksinya, itu saja sudah. Apabila dijalankan itu dengan benar, itu insya Allah sudah paling tidak beberapa ketercapaian, keberhasilannya akan terlihat dengan disiplinnya. Karena landasan dari sekolahnya para juara itu juga ada tambahannya, yaitu dengan berlandaskan tajuk. Tajuk itu bukan musola, bukan langgar, tapi tajuk ini adalah singkatan. Sekolahnya para juara dengan berlandaskan tajuk tanggung jawab,
jujur, komitmen. Itulah yang melandasi kita untuk dalam melangkah untuk mencapai suatu prestasi bisa menjadi juara. Di keadaan pandemi sekarang nih Pak, nah itu kan ada hambatan-hambatan untuk pendidikan ya. Nah, strategi apa sih Pak yang dilakukan oleh ITUS untuk keberlangsungan pendidikan yang ada di ITUS sendiri di tengah pandemi ini? Ya, memang di tengah pandemi ini semua orang merasakan kesulitannya, baik orang tua, para pengusaha, para pendidik, semua. Tapi kita juga jangan sampai hanya gara-gara itu kita menjadi hambatan bagi kita. Kita harus mempunyai terobosan-terobosan, langkah-langkah yang jitu untuk bisa mengatasi di saat kondisi pandemi ini. Dan alhamdulillah pemerintah sudah mengizinkan, artinya yang berbasis pondok, asrama ataupun pesantren. Karena kita kan basisnya adalah berbasis asrama. Nah, jadi kita diperbolehkan, hanya saja belum secara pendidikan formalnya. Nah, jadi kita siasati bagaimana caranya tetap berjalan, karena kita juga pengen siswa-siswi kita mempunyai kapasitas pengetahuan yang baik, baik IMTEK maupun IMTAK-nya. Makanya kita lakukan semua kegiatan itu di asrama. Makanya kita lebih banyak program ini sekarang kepada tahsin dan tahfidznya itu diperkuat keagamaannya, karena bekal orang tua sendiri mengharapkan itu anak-anaknya itu dari sisi keagamaannya itu juga bisa menambah. Nah, itu ada kekhawatiran tersendiri nggak sih Pak dari orang tua? Ya, khawatir pasti ada aja sih ya. Tapi segala sesuatu kalau kita antisipasi dengan protokol kesehatan yang baik, karena kita juga di sini juga menyediakan tempat cuci tangan, tempat bilik kesehatan, bilik semprot, dan juga ada termogan kita sebelum masuk, semua dikontrol semua. Itu juga orang tua juga mungkin bisa melihat dari protokol kesehatan sendiri sudah memenuhi standar. Artinya kita kembali pada fisik dan juga mental si siswa itu sendiri. Mungkin kalau diberikan masukan makanan yang baik, gizi yang baik, ditambah suplemen yang baik, vitamin yang baik, insya Allah itu imunitas dari tubuh si anak-anak sendiri akan terjaga dengan baik. Yang penting sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat fisiknya, sehat jiwanya, lahir batinnya, insya Allah akan sehat semuanya. Bisa keluar masuk nggak sih Pak siswanya? Saat ini tidak boleh ya, untuk menjaga sesuatu yang karena kita kalau selama itu di asrama, karena kita jaga higienisnya, baik dari sisi makanan, lingkungan, dan juga segala sesuatunya. Kalau kita izinkan orang luar masuk gampang, kita khawatir takutnya dari kita sudah aman, sudah sehat, sudah bagus, malah terinfeksinya dari pihak luar. Nah, jadi dari dalam kita sendiri tidak boleh ada yang keluar masuk sembarangan demi untuk menjaga. Jadi saya mohon maaf apabila ada orang tua yang ataupun ada yang menginginkan menengok anaknya, terpaksa prosedur kesehatannya agak kita perketat, bukan untuk siapa-siapa, demi untuk kebaikan kita semua. Demi untuk kebaikan bersama ya, artinya sudah menjalankan protokol kesehatan dan sudah mendapat izin juga. Betul. Dari pemerintah setempat. Nah Pak, harapan orang tua itu kan setiap anak itu bisa berprestasi tidak hanya di bidang akademik, tidak hanya di ilmu pengetahuan, tetapi juga di bidang keagamaan. Nah, namun kan dewasa ini kita juga harus mengikuti perkembangan zaman untuk teknologinya. Betul. Nah, program dari itu sendiri sebagai sekolahnya para juara itu untuk mewujudkan harapan orang tua itu seperti apa? Ya jelas banyak ya sebetulnya. Tapi karena keterbatasan kondisi saat ini dalam pandemi, kita juga sudah mempunyai beberapa ekstrakurikuler, baik itu keagamaan, baik tahsin, tahfidz, bahkan juz amma, dan juga semuanya bagi yang tidak bisa ngaji, minimal kita bisa ngaji. Dan kita juga melibatkan siswa-siswinya yang sudah tahsin, tahfidz untuk membimbing adik-adiknya untuk supaya yang tadinya tidak bisa ngaji menjadi bisa ngaji. Jadi mereka jadi tidak hanya sekedar hafal saja, tapi mereka juga mengaplikasikan kemampuan dia dalam keagamaan, terutama dalam ngaji, dalam tahsin maupun tahfidznya, itu mengajar kepada orang-orang yang memang siswa-siswi, adik-adiknya, untuk yang tidak bisa menjadi bisa.
Oh, artinya tidak hanya dia belajar, tapi dia juga bisa mengajarkan, mengajarkan. mengaplikasikan. Jadi tidak hanya kemampuannya untuk diri sendiri, tapi juga bisa membagikannya kepada adik-adiknya. Nah, itu jauh lebih dan mereka juga merasa bahwa si kakak-kakaknya ini membimbing adiknya itu menjadi lebih bersemangat. Jadi artinya ketika dia hafal, bukan hanya hafal untuk diri sendiri, tapi bagaimana juga bisa mengajarkan ke adik-adiknya, sehingga pada akhirnya si adik-adiknya ini bisa dan ada suatu kebanggaan. Di samping dia punya nilai ibadah, dia juga bisa mengamalkan ilmunya. Jadi semua ibadahnya dapat tercapai semua, dari prakteknya, ilmunya semua tercapai semua. Itulah juara. Oh iya gitu. Terus itu juga berarti ada kedekatan antara kakak kelas dan adik kelas kan. Banyak sekali gitu ya Pak ya, di sekolah-sekolah, di media-media yang kita dengar bahwa ada praktek baling antara kakak kelas dan adik kelas itu ya. Tapi di sini dengan adanya program tersebut mungkin bisa lebih mempererat ya. Betul. Dan meminimalisir. Betul. Dan ini kan artinya otomatis si junior ataupun si adik-adiknya ini merasa terbimbing, kakaknya benar-benar memperhatikan kepada adiknya, memperhatikan pada adiknya, membimbing adiknya, bukan untuk hal yang tidak baik, justru ini mendapatkan kebaikan, karena yang diajarkan adalah bukan hal-hal yang tidak baik, justru ibadahnya yang luar biasa. Si adik siswanya juga, si adik-adiknya juga, kakak-kakaknya merasa oh iya perhatian kepada adiknya, merasa diperhatikan kakaknya. Dan kakaknya juga membimbing adik-adiknya, dan ini tercipta sebuah kekuatan ukhuwah Islamiyah di dalam lingkungan asrama antara kakak dan si adik ini terjaga dengan baik. Itulah. Ya, Pak, silakan Pak. Ya, meminum dulu ya. Iya, boleh. Oke, para juara, dari penjelasan tadi Bapak Ketua Yayasan, di itu sendiri ini sangat mempererat tali persaudaraan dan tali kekeluargaan, misalnya dengan adanya pengajaran dari kakak kelas terhadap adik kelasnya. Itu mungkin di bidang keagamaan ya Pak ya. Kalau misalnya di bidang yang lainnya, untuk ilmu pengetahuan dan teknologinya ada program apa? Ya banyak, kadang-kadang di bidang matematika juga ada, olahraga, seni budaya juga ada. Nah, banyak prestasinya. Karena rata-rata perwakilan Kuningan selalu diwakili oleh ITUS. Baik SMP maupun SMA. Kebanyakan seperti itu. Jadi akhirnya kita di sini membuktikan bahwa kita tidak hanya juara dalam bidang satu sisi aja, hanya bidang keagamaan saja. Bahkan kita juga pernah untuk menjadi juara hafiz Quran. Yang kita lawan ini adalah basis-basis pesantren luar biasa. Kalau kita kan bukan basis pesantren, tapi kita pernah menjadi juara ke-1. Karena kita menanamkan, jangan pernah berpikir untuk menjadi juara, tapi lakukan yang terbaik, insya Allah kalian akan menjadi juara. Jadi tagline dari sekolahnya para juara, tetapi tadi Bapak menyampaikan bahwa jangan pernah berpikir untuk jadi juara. Nah, itu kan ada itu ya kebalikannya. Ini yang menariknya. Iya, menarik. Kenapa itu Pak bisa kayak gitu? Karena kalau kita berpikir jadi juara, kalau kita tidak pernah tercapai juaranya, kenapa? Juara itu kan hasil. Juara itu hasil. Nah, proses untuk menjadi juara itulah yang lebih banyak kita adopsi, harus kita lakukan. Kenapa? Ketika prosesnya ini tidak kuat, rata-rata orang akan setengah hati di tengah jalan. Akhirnya banyak yang malas yang gagal yang gimana. Nah, tapi kalau kita punya tekad yang kuat, juara itu pasti akan tercapai. Sama seperti sebuah berlian ataupun intan berlian. Nah, berlian itu dilihat pada saat setelah hasil prosesnya kan, jadi mahal. Iya. Tapi mereka kan nggak tahu proses seperti apa. Yang ketika menjadi sebongkahan dari awal yang tidak ternilai, tapi karena diproses, diasah, sehingga akhirnya menjadi sebuah berlian yang utuh, maka dia akan menjadi yang baik dan mahal. Nah proses inilah nilai tinggi. Nah, proses inilah yang mahal ini prosesnya. Karena tidak pernah memikirkan juara, tapi tanpa disadari yang dilakukan prosesnya itulah yang sebenarnya menjadi juara nantinya. Menjadi juara nantinya. Oh, menarik sekali ya Pak ya. Berslogan sekolahnya para juara, tetapi tadi pesan dari Bapak, jangan pernah berpikir untuk menjadi juara, tapi prosesnya jalani. Pasti nanti akan menghasilkan juara. Oh, luar biasa ya Pak ya. Karena kalau kita berpikir kayak sama kita bertanding. Kalau kita bertanding jadi juara, ketika jadi juara kita akan beban. Tapi kalau
lakukan yang terbaik, maka kalian akan menjadi juara. Jadi lakukan yang terbaik, karena juara itu hasil. Nah, kita jangan pernah bikin hasil. Makanya kan prosesnya tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oh, jadi gitu otomatis hasilnya ini adalah tujuan kita adalah juara. Berarti ini salah satu dari mental seorang juara. Betul, salah satunya. Karena kita juga di sana ada slogan lagi, banyak kita slogan ini. Karena apa? Karena sekolahnya para juara dengan dilandasi satu hati, saha, sara, sapi untuk mencapai satu. Saha itu apa? Satu hati, satu rasa, satu pikiran untuk mencapai satu tujuan. Dengan berlandaskan tajuk tanggung jawab, jujur, komitmen. Inilah pondasi kerangka yang kita buat untuk bisa menjadi juara sejati itu seperti apa. Oh gitu. Oh, ternyata saya pribadi juga baru tahu nih, dari satu slogan sekolahnya para juara tetapi bisa menghasilkan berbagai makna, dan terciptalah suatu proses untuk hasil juara itu sendiri yang bisa memotivasi setiap elemen yang ada di itu. Jadi juara ini bukan hanya pada akhirnya bukan hanya juara pada saat juara dalam akademik saja, tapi ada pada akhirnya kita akan juara karena kita berproses, bermetamorfosis dalam sebuah kehidupan, baik lahir maupun batin. Karena yang kita kejar ini kan lahir dan batin. Iya. Makanya akhirnya menjadi juara itu juara pada akhirnya ketika kita sudah mencapai sesuatu yang kita tidak pernah merasa menjadi juara. Biarlah orang lain menilai juaranya kepada kita sendiri. Nah, juaranya itu dari mana pada akhirnya? Karena berproses, karena bermetamorfosis, baik dalam segala segi kehidupan, baik lahir maupun batin, maka dia akhirnya bisa menjadi juara lahir dan batin. Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi bagi saya, dan alhamdulillah khususnya bagi saya sangat menginspirasi sekali Pak. Terima kasih nih pembelajarannya pada malam hari ini. Oke Pak, kembali ke ITES. ITES kan termasuk salah satu sekolah swasta di Kabupaten Kuningan. Nah, harapan Bapak nih ke pemerintah daerah untuk sekolah swasta itu seperti apa Pak? Ya, harapan sekolah swasta terhadap pemerintah tentu banyak ya. Kalau harapan ini salah satu dari kondisi sekolah sekarang ini yang banyak menjamur di mana-mana. Sekolah negeri yang tidak dibatasi mengakibatkan berdampak juga kepada sekolah swasta. Jumlah siswa yang ada juga tidak tercukupi. Mungkin bisa dilihat dalam prakteknya ataupun pada saat kondisi di lapangan yang benar-benar terjadinya bahwa sekolah swasta itu sulit sekali menerima siswa dari daerahnya sendiri. Itu dalam satu kelas itu biasa kan selangnya itu dibatasi sebetulnya. Tidak lebih dari 30-32 ya. Nah, dalam satu kelas dengan dibatasi jumlah rombel itu 9-10 maksimal untuk sekolah negeri. Tapi kenyataannya kan banyak sekolah yang melebihi kapasitas itu, bahkan menambah RKB. Nah, apabila tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk membatasi seperti ini, suatu saat nanti tidak menutup kemungkinan swasta-swasta akan banyak bertumbangan, berguguran. Bagi yang tidak punya inovasi ataupun strategi untuk bisa menghadapi semua ini, cepat atau lambat kita tidak pernah tahu swasta akan berguguran. Negeri pun juga sendiri pada akhirnya akan berguguran nantinya, karena sesama negeri pun bersaing. Harapan kepada pemerintah untuk bisa bijak lah dalam menyikapi seperti ini. Harapan cari membatasi itu benar-benar diterapkan ya, sehingga akhirnya ada ruang atau ibarat itu ada kue dari siswa itu yang bisa kita dapatkan dari lokal sendiri ya, dari Kuningan itu sendiri. Karena ITUS ini 80% ini sekolahnya siswa-siswinya itu dari luar Kuningan. Kita tidak meminta yang lebih ya. Artinya tolong perhatikan swasta ini, karena kami pun juga menciptakan kader-kader anak-anak bangsa yang berprestasi untuk ke depan, yang mereka adalah menjadi salah satu bahan baku yang sedang kita didik untuk menjadi orang-orang yang lebih baik nanti untuk yang bisa berbakti untuk negara dan bangsa Indonesia ini. Nah, para juara komplit sekali loh untuk sekolah di ITUS ini. Dan untuk para orang tua para juara,
itu merupakan mitra pendidikan yang sangat tepat bagi putra-putri Anda, karena tidak hanya keagamaannya saja, tetapi itu menyediakan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Oke Pak, sebelum kita closing untuk menutup podcast kita kali ini, silahkan Pak, barangkali ada motivasi nih. Banyak sekali kan tadi kata-kata yang inspirasi, terutama bagi saya, dan motivasi yang bisa Bapak berikan kepada para juara. Silahkan Pak. Ya minimal insya Allah mudah-mudahan dalam motivasi yang kita berikan ini, motivasi ini bukan hanya berdasarkan sukses dalam segala hal saja, tapi sukses itu bukan berarti orang yang tidak pernah gagal. Orang sukses adalah orang yang bisa bangkit dari kegagalannya. Itulah mental juara. Mental juara salah satunya adalah orang yang bisa bangkit dari kegagalannya, karena orang yang sudah sukses dia juga menghadapi berbagai proses-proses kegagalan-kegagalan yang luar biasa. Nah, jadi sukses itu sama dengan juara. Nah, juara itu juara seperti apa? Juara itu mempunyai mental yang luar biasa. Mental yang tidak pernah patah arang, tidak pernah patah semangat, tidak pernah patah harapan, tidak pernah patah apapun. Dia tetap selalu berpikir positif, sehingga padanya untuk menjadi juara adalah pikiran, hati, dan gerak langkah kita pun tetap harus menjadi seperti seorang sang juara yang tidak pernah takut akan kekalahan, yang tidak pernah takut akan kegagalan, karena semua itu akan menjadi mimpi buruk ketika kita ingin menjadi seorang sang juara. Oke Pak, luar biasa sekali Pak. Terima kasih atas semua inspirasi, semua motivasinya untuk para juara, terutama untuk saya. Suatu kebanggaan bagi saya bisa mendapat pembelajaran pada malam hari ini dari seorang Bapak Dudi Pamuji, sekaligus ketua yayasan dan sekaligus bos besar saya. Bos besar. Yang selalu besar ya. ya, yang selalu memberikan aura-aura positif dan kalimat-kalimat positif yang sangat menginspirasi. Terima kasih Pak. Oke para juara, kita tutup podcast kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Itus Juara.